Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peranan penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa diletakkan. Maka tak heran jika semboyan seperti Ingarsa Sung Tulada, yang berarti bahwa seorang pemimpin itu mesti bisa menjadi suri tauladan, menjadi lekat di tengah-tengah kita semua. Ungkapan lain yang juga patut kita amalkan adalah Ingma Dia Mangun Karsa, yang berarti di tengah-tengah membangkitkan semangat. Memiliki makna seorang guru haruslah bisa untuk membangkitkan semangat murid-muridnya dalam menuntut ilmu. Tujuan akhir pada modul 1 yang sudah saya pelajari terdiri dari 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir 1.4 tentang budaya positif. Kegiatan aksi nyata pada modul 1.4 yaitu 1. Membuat keyakinan kelas, 2. Pengimbasan atau diseminasi budaya positif di SDN Semana 01 Pagi. Yang melatar belakangi dalam aksi nyata ini masuknya budaya asing tanpa filter yang sering ditiru oleh murid, merupakan salah satu dari sekian banyak dampak merugikan dari munculnya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Karakter murid menjadi negatif akibat pengaruh kemajuan teknologi tersebut. Menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Terlihat dan terdengar belakangan ini tidak sedikit murid yang masih tidak menyapa dan menyalami guru, berkata kasar, tidak sopan kepada teman dan guru, juga tidak menghargai waktu. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu adanya suatu budaya positif yang diyakini dan dipercaya dapat memberi kenyamanan dan keselamatan bagi para warga sekolah agar pembelajaran belajar optimal. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak pada kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan aksi nyata pada modul 1.4, budaya positif bertujuan untuk menciptakan iklim pembelajaran positif di lingkungan sekolah. Hal yang mendasari saya untuk melakukan tindakan aksi nyata ini adalah untuk mewujudkan murid dengan karakter, profil pelajar Pancasila melalui penerapan budaya positif dengan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas juga berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah. Dengan melibatkan murid untuk membentuk keyakinan kelas, mereka diharapkan termotivasi secara intrinsik untuk sadar dan bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas, bukan sekedar untuk menghindari sebuah hukuman, melainkan mereka juga paham akan manfaat melaksanakan keyakinan kelas untuk dirinya maupun untuk orang lain. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah,
rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab untuk menciptakan suasana belajar aman, nyaman, tertib, dan menyenangkan serta optimal yang bisa kita singkat dengan ANTESO. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ketika sekolah sudah menyiapkan lingkungan yang positif, maka murid-murid akan menjadi lebih nyaman dan terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Tolak ukur dalam aksi nyata. 1. Murid dapat merumuskan dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati dengan penuh kesadaran. Yang kedua, terwujudnya kebiasaan-kebiasaan baik pada murid sehingga muncul karakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, terbentuk dan menerapkan keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Lini masa tindakan aksi nyata yang saya lakukan pertama kali, saya menghadap kepala sekolah dan menjelaskan betapa pentingnya budaya positif, serta saya meminta izin untuk melakukan diseminasi modul 1.4 bersama para dewan guru dan tenaga kependidikan. Kedua, mengumpulkan dewan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, saya berkolaborasi dengan seluruh wali kelas untuk membuat keyakinan kelas sehingga terciptanya budaya positif dan membangun karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan yang pertama adalah diskusi bersama tentang peraturan yang ada di sekolah dengan menemukan nilai-nilai yang ingin dituju dan peraturan yang dibuat. Yang kedua, rumuskan. Saya merumuskan nilai-nilai positif yang akan disepakati bersama, kata yang tidak terlalu banyak, dan menggunakan kalimat-kalimat positif. Pembentukan yang ketiga itu yang saya lakukan adalah sosialisasi. Sosialisasi yang saya lakukan dengan membuat poster dan menempelkan pada lokasi yang mudah terlihat dan terbaca. Saya memantau pelaksanaan dan merefleksikan setiap kegiatan yang dilakukan. Dukungan dalam membuat aksi nyata modul 1.4 ini yaitu dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid-murid yang saya cintai. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah mendukung demi kelancaran pembuatan aksi nyata modul 1.4. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga saya di rumah yang sangat mendukung dalam pembuatan aksi nyata. Dan yang ketiga, sarana dan prasarana yang saya punyai dan sekolah miliki dalam mendukung aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang terpenting yaitu konsep kunci modul budaya positif. Di antaranya 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Motivasi diri manusia. 4. Kebutuhan manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. 6. Keyakinan kelas. Dan yang ke-7 segitiga restitusi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita hormati para seorang pemuda resmi Belajar
insya Allah diberikan rahmat dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan pujian bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat Allah dan hidayah telah kita dapat siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Berikan salam kepada Tuhan dan baginda Nabi kita yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saja sebagai pembawa acara itu acara budaya bersih. Sampai kepentingan saya dalam destinasi dari pertama yaitu penggunaan dari yang kedua yaitu dalam sekolah, dari yang ketiga yaitu pendidikan, terakhir yaitu singkat waktu, marilah sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Membaca surat Al-Fatihah. Niatkan semoga acara kita pada siang hari ini jalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu dan dari Al-Fatihah pada beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Semangat 01, yang saya banggakan pada siang hari ini menjadi Pembawaan SPD. Alhamdulillah kita semua pada siang hari ini bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan dari salah satu guru penggerak kita yaitu Fatmawati yang akan menyampaikan destinasi membangun budaya positif di SDN Semangat 01. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan diawali oleh Ibu Rahmawati yang menjadi guru penggerak dari SDN Semangat 01 dan diikuti oleh guru-guru yang lain. Menyusul satu demi satu menjadi guru penggerak akan memajukan pendidikan khususnya di SDN Semangat 01. Pada Ibu Rahmawati ucapkan selamat, lalu berusaha mudah-mudahan kesuksesan demi kesuksesan diraih. Kepada Bapak Ibu yang lain bersama kegiatan diseminasi membangun budaya positif dari SDN Semangat 01 ini, dan mudah-mudahan kita semua setelah menerima apa yang disampaikan oleh Ibu Rahmawati nanti kita dapat mengaplikasikan dalam proses pembelajaran kita di sekolah di kelasnya masing-masing. Tentu saja yang saya sampaikan adalah ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Selanjutnya yaitu kegiatan ini adalah sama-sama kita dengarkan ada destinasi membangun budaya Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Guru. Semoga
saya salah satu calon perguruan angkatan 7. Bergerak menggerakkan salah satu motto kami di Guru Penggerak. Perkenalkan, saya berdiri di sini mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SDN Semangat 01 Pagi, Bapak Ibu Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang paling saya banggakan di SDN Semangat 01 Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan visi saya tentang konsep dan implementasi budaya positif di SDN Semangat 01 Pagi. Perkenalkanlah, saya Rahmawati, calon guru penggerak angkatan ke-7 Provinsi DKI Jakarta. Saya mau mengajak Bapak Ibu Guru sekalian, marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai. Perkenalkan, di sini ada Bapak Herbitus Heri Kristianto SSI Info. Itu adalah fasilitator saya dari BPGP DIY Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang kedua itu adalah pengajar praktek saya Bapak Rusdi SPD dari SMP 274 Jakarta. Dan yang itu foto saya paling cantik dari kedua pasang saya, guru penggerak, dan saya masih guru penggerak pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-7, saya telah melalui beberapa modul 1, modul 2, modul 3, dan modul 4. Nah, ini modul 1 saya 1.1, saya sudah mempelajari tentang filosofi pemikiran Kerajaan Jawa Barat. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 misi guru penggerak, dan sekarang saya akan melakukan diseminasi atau pembebasan budaya positif di SDN Semangat 01 Pagi. Ini konsep modul budaya positif yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, motivasi diri manusia. Yang keempat, kebutuhan manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Total belajar saya mengadakan aksi nyata 1.4 budaya positif. Saya hampir 2 tahun disiplinan berfokus pada orang tua di dalam anak-anak dalam akademi. Orang tua yang sangat berperan dalam pembelajaran terutama pembelajaran interaksi dan juga. Jadi 2 tahun kemarin kita itu yang pembelajaran lebih banyak anak dengan orang tua. Jadi kedekatan dengan orang tua itu yang menjadi sebab mengapa anak kurang tanggung jawab dan disiplin. Karena mereka merasa dengan orang tuanya lebih bisa melakukan sedikit kesalahan, mereka toleransi. Orang tua terlalu toleransi. Bahkan ada yang lebih orang tua takut dengan mereka. Di sini terlihat dan terdengar belakangan ini tidak sedikit murid. Sampai saat ini yang masih kita sering hadapi, murid masih tidak mau menyapa atau menyelami guru, berkata kasar, tidak sopan kepada teman dan guru, juga tidak menghargai waktu.
Terkait dengan hal tersebut, maka perlu adanya suatu budaya positif yang diyakini dan dipercaya dapat memberi kenyamanan dan keselamatan bagi para warga sekolah agar mendapat pembelajaran berjalan optimal. Budaya positif di sini bertujuan untuk menciptakan iklim pembelajaran positif di lingkungan sekolah. Hal yang mendasari saya untuk melakukan tindakan aksi nyata ini adalah saya ingin mewujudkan murid dengan karakter profil belajar Pancasila melalui penerapan budaya positif dengan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang universal. Keyakinan kelas berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah. Dengan melibatkan murid untuk membentuk keyakinan kelas, mereka diharapkan termotivasi secara intensif untuk sadar dan bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas, bukan hanya sekedar untuk menghindari sebuah hukuman, melainkan mereka yang paham akan manfaat melaksanakan keyakinan kelas untuk dirinya maupun orang lain. Di sini untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula, aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dengan adanya budaya positif di sini, harus ada lingkungan yang positif, lingkungan yang nyaman, dan lingkungan yang aman. Modul pertama saya yang akan saya sampaikan yaitu pembelajaran dengan paradigma. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru ini apa sih? Paradigma baru itu tentang pemikiran yang baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari nama atau pengalaman untuk mewujudkan profil belajar Pancasila sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Kalau kita itu seperti petani yang kita ketahui itu kan anak benih itu mungkin ada yang benihnya bagus, ada benihnya yang tidak bagus. Jadi kita tidak bisa memaksakan benih itu harus semuanya tumbuh bagus. Ya, ini perubahan paradigma yang ingin kita capai yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kita harapkan siswa itu memiliki akhlak yang baik, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong, keempat, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini keyakinan paradigma kepala tangan. Kalau untuk yang ini saya boleh minta bantuannya Bu Rizky, tolong menyampaikan satu organisasi dan saya minta di dalam kertas itu Bapak atau Ibu tuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak dan Ibu sekalian. Boleh silakan tuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak dan Ibu sekalian. Setelah ditulis, Bapak kepal. Dipegang.
ada di kepala. Nah, saya mau minta contohnya. Boleh minta ketuanya? Nah, ini ceritanya Bapak sebagai ayah dan si D itu sebagai teman. Jadi di sini Bapak sudah menuliskan sebuah hafalan tangan. Nah, temannya, ya ini bisa berdua ya. Contohnya Bu Puspa. Puspa sudah menulis hafalan tangan. Bu Karti. Bu Karti sebagai teman. Dan Bu Karti mencoba ingin tahu kepala yang ada di hafalan tangannya Puspa dengan membujuk, merayu, mengancam, bahkan dengan menyogok. Boleh dengan menyogok. Apakah yang akan Bu Puspa lakukan? Boleh sekarang, boleh nanti. Nah, Bupati merayu Bu Puspa. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Oke, kalau Bu Puspa dikasih. Namun sebaliknya, jika sesuatu yang sangat berharga di kepala mau diminta sama Bu Puspa, Bu Puspa mau belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjadi kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan. Oke, terima kasih Bu Puspa, terima kasih Bu Karti. Dari sini saya mau bertanya apa yang Bapak Ibu pikirkan? Kenapa Bu Karti tidak mau memberikan? Lahirkan profil belajar Pancasila. Kenapa Bu Karti? Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Kata Bu Puspa kenapa mau diberikan? Berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Terima kasih Bu Puspa, terima kasih Bu Karti. Nah, di sini kira-kira saya mau bertanya siapa yang bisa mengontrol? Apakah Bu Puspa bisa mengontrol Bu Karti? Bisa berarti bisa mengontrol Bu Puspa. Sama halnya berarti siapa yang bisa mengontrol? Berarti diri kita sendiri, sama dengan anak. Guru itu awalnya pada zaman dahulu kala, itu murid berpusat pada guru. Namun pada kelompok belajar Pancasila, bukan guru mengontrol muridnya, maka kontrol itu ada pada diri masing-masing. Jadi di sini kenapa tadi paradigma baru kita menemukan bahwa kontrol diri itu adanya pada diri sendiri. Namun di sini kita harus mengenalkan budaya positif agar anak bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, semua penguatan di sini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Guru biasanya suka mengontrol murid, dan semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
bahwa politik dan pembuat merasa bersalah dapat mengembangkan karakter dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya, anak-anak bisa kita paksa terus begini, padahal hatinya tidak menginginkan. Nah, di sini ada perubahan tentang stimulus dan respon pada pendekatan teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Kalau responnya kita beranggapan semua kebutuhan itu sama dalam satu kulit, semua yang dibutuhkan kulit itu sama semua. Tapi kalau untuk teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Kalau untuk stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrol di sini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti yang tadi, kalau proposal mungkin masih keluarkan, karena mungkin yang berharga itu memang orang lain harus juga memiliki hal yang sama berharganya. Namun ketika Bupati, mungkin yang dipegang Bupati itu sangat berharga, mungkin gitu. Jadi tidak boleh orang lain memilikinya seperti itu. Kita mencoba mengubah, kalau untuk stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, namun untuk teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Terus untuk stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus kontrol, teori kontrol. Terus untuk stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Ketika kita rujuk seorang yang tidak berhasil, kadang suka agak emosi gitu. Kalau untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus stimulus respon ini ada tentang agar berpikir menang atau kalah. Nah, untuk teori kontrol itu berpikir bulatkan tekad, kuatkan hati. Saya mau bertanya, memanggilmu kawan. kami jawab. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang Terus pembelajaran, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman lahirkan sekolah profil dapat pelajar Pancasila. saya bisa memberi penghargaan dapat meningkatkan Kita motivasi belajar. menjalin kolaborasi. Saya Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ini yang sudah saya pelajari pada modul 1.1 tentang Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada pemberitaan disiplin harus ada disiplin yang kedua. Disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mendapatkan diri kita sekelas-kelasnya, tetapi itu sama saja sebab kita tidak bisa mengontrol Bergerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri,
menuju sebuah tujuan bermakna. Teori posisi kontrol guru merupakan bagian dari disiplin yang berpihak pada murid. Posisi kontrol yang sering dilakukan guru adalah menghukum, membuat orang merasa bersalah, memonitor atau memantau dan manajer. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk penggalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa, yang menyakitkan dengan menciptakan identitas. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika ada prestasi, maka ada lahirkan profil penghargaan. pelajar Pancasila, belajar bergerak Nilai-nilai kita menjalin prinsip mulia yang dianggap seseorang yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, pada kompetensi. ibu Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dimiliki oleh setiap belajar bergerak berbagi untuk Nah, negeri. ini teori motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tingkatkan tertentu. prestasi, Motivasi dalam diri sendiri. lahirkan profil pelajar Ini ada teori motivasi perilaku manusia. bergerak Motivasi terbagi menjadi dua, ada motivasi eksternal atau motivasi dari luar, dan motivasi internal yang ada dalam diri sendiri. Motivasi eksternal itu untuk dari ketidaknyamanan atau hukuman, juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi itu merupakan motivasi eksternal. Kalau untuk motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri, menjadi orang seperti apa. Apabila saya melakukannya, itu kalau menjadi motivasi internal. Ini salah satu bentuk program kebajikan. Yang pertama, memberi dukungan secara khusus. Yang kedua, memberi pengakuan terhadap murid secara bergantian. Yang ketiga, pengakuan secara pribadi dan konsisten, fokus pada proses. Ketika seorang siswa melakukan satu kesalahan, mungkin ada alasan tertentu. Mungkin di rumahnya kurang perhatian, jadi dia mencari perhatian di kelas, sehingga dia melakukan satu kesalahan. Dan di sini kita harusnya memberi dukungan secara khusus, terus memberi pengakuan. Kadang suka sama seperti saya pribadi, sebelum saya ikut calon guru penggerak ini, saya sama mungkin dengan pandangan seorang anak kepada saya suka dibilang iritasi. Nah, jadi ternyata di sini kita harus memiliki program-program kebajikan yang harus ada di kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi antara hukuman dengan konsekuensi itu berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk hukuman memang harus dilakukan, tapi kalau untuk konsekuensi itu memang itu melakukan memang udah yang harus dia lakukan, dan itu anak sendiri yang menentukan konsekuensi. Seperti ini, mencatat 100 kali di dalam bentuk kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Kira-kira ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up karena tidak memakai masker.
menunjukkan konsekuensi yang mana ada hubungannya karena ini pelajaran olahraga. Terus murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu selama dia di sekolah atau tidak memakai sepatu hitam. Hukuman. Tuh, jadi itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi nih hukuman, konsekuensi, dan hukuman. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ketika hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Untuk konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus yang kalau konsekuensi sesuatu memang harus terjadi. Akibat ada sebab dan ada akibat. Kalau hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus anggapan. Ini kebutuhan dasar manusia. Semua manusia pasti membutuhkan ini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survive adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, minum, tidur, olahraga, dan pendidikan. Itu memang sudah, kalau nggak makan kita lapar, kalau nggak minum kita haus. Memang itu juga kebutuhan hidup. Itu salah satu dasar manusia. Dan ini salah satu dasarnya lagi kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang kulit atau kita sendiri butuh itu. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, diperdulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi, menyayangi, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaan. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui kebiasaan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman-teman, kelompok. Ini yang kita juga mungkin ya disayangi, dikasihi, menjadi suatu bagian dalam sebuah keluarga. Ini yang ketiga, 5 dasar kebutuhan manusia. Yang ketiga itu kekuasaan dan penguasaan atau kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Jadi anak itu ingin diakui juga. Jadi sama seperti kebutuhan ketika dia melakukan suatu kegiatan yang menonjol, dia juga pengen diakui. Kalau saya ada di sini. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual, dan relevan, belajar menjadi orang tua, membuat pilihan positif dan produktif. Dasar manusia yang keempat itu kebebasan, kebutuhan tentang pilihan. Saya lanjut aja. Yang kelima itu adalah kesenangan. Biasanya kalau anak-anak itu senangnya bermain. Jadi memang masa-masa mereka memang benar-benar masa-masa
kemajuan ini dengan belajar. Menurutnya dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup penting. Seperti mungkin pada pelajaran PJOK juga sama, belajar sambil bermain. Gimana caranya, prakteknya salah dilakukan. Jadi anak malah lebih paham. Nah, di sini ada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini tadi sudah saya jelaskan untuk hukuman dan penghargaan. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan memang harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi itu merupakan suatu pilihan. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman namun dengan jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman anak membenci disiplin. Konsekuensinya anak akan menghargai disiplin, dan anak untuk restitusi anak mendapatkan penguatan. Hukuman merupakan sebuah paksaan, harus dikerjakan. Konsekuensi itu adalah stimulus dan tanggapan. Restitusi masalah terpecah. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Restitusi murid belajar tanggung jawab atas perilaku. Oke, ini adalah salah satu contoh kasus. Ini yang saya pakai bintang. Kadang sering berkata-kata kasar. Saya pernah berusaha. Setelah saya suruh berusaha 10 kali. Terus saya marah. Tak takut. Hari itu saja. Saya tidak melakukan kesalahan. Namun selanjutnya pulang kembali. Saya setelah belajar itu saya coba yang kedua. Saya konsekuensi. Jika dia berkata kasar dan yang kurang baik, ya itu saya minta saya bertanya sama dia tentang kira-kira apa yang kamu katakan itu salah atau salah. Kalau mengatakan jawaban itu ada saya juga masih ada saya. Terus kalau gitu. Terus memang ada saya tugas untuk restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas akan seperti yang kemarin sudah sekarang udah nggak jadi lagi sama saya, Bu. Seperti itu. Tapi memang ini saya lakukan terus menerus karena bintang kalau tidak diingatkan terus menerus pasti dia akan pulang kembali. Dan keyakinan kelas di kelas sudah saya buat bintang, jadi saya buat paling gede. Ketika anak-anak salah, saya tunjukkan ada yang kalian tidak sepakati, sudah kalian yakini, kalian langgar. Jadi seperti itu.
ya Bu, saya nggak ada yang bangunin, saya bangunnya kesiangan, akhirnya saya bangun. Terus habis itu kita apa yang kita lakuin? Saya langsung buru-buru mandi Bu, karena saya nggak mandi Bu. Saya langsung ke sekolah ke pengakuannya. Terus saya kalau tidur nggak di rumah, saya tidur di rumah nenek. Terus kalau misalnya kita sudah melakukan itu, memang semua orang pasti ada salah dengan saya seperti ini. Ketika kita melakukan kesalahan itu, kita merasa gimana rasanya? Kita ada terlambat, malu Bu. Memang dia sudah mengakui malu Bu. Yang gak malu lagi gimana? Ya datangnya kagian. Tapi saya kalau malam tidurnya harus bisa dibanguninnya Bu. Gitu. Jadi memang harus tiap hari saya mengingatkan seperti itu. Jadi ketika 2 hari, alhamdulillah kita nggak telat. Tapi ketika saya juga kadang suka lupa mengingatkan, sakit lagi. Memang konstitusi ini memang harus diperhatikan. Nah, untuk ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini kadang yang mungkin saya juga ikhlas. Sebagai pemantau, sebagai pemohon, sebagai membuat orang merasa bersalah, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Di sini ada beberapa contoh. Jadi sebagai penghukum itu menghakim, menunjuk-nunjuk, menyakiti, terus menyindir. Kadang suka kamu sini, gitu. Kadang saya suka jangan dahulu kalah, gitu. Jadi sini kamu jangan di DPR pusat, gitu. Kita suka sama saya seperti itu. Membuat rasa bersalah, berceramah mengatakan seharusnya kamu kesini, kamu kecewa deh, kamu sedih deh. Itu membuat rasa bersalah. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, memantau, itu menghitung dan mengukur. Biasanya ini kalau memantau yang saya lakukan kalau di kelas, kamu tadi ngapain? Kamu lagi ngapain? Jadi saya melihatin apapun pekerjaannya. Kalau untuk manajer itu lebih mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira saya mau tanya, di sini untuk posisi kontrol bagusnya posisi kontrol yang mana? Menurut Bapak Ibu, apa sebagai penghukum, apa sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai pemantau atau pemantau atau sebagai teman? Ibu, sebagai apa Bu? Sebagai manajer. Oh, kebetulan sebagai pemantau. Oke. Sebaiknya kita selain sebagai teman, itu lebih bagus sebagai pemantau atau manajer. Jadi kita bisa selain ketika kita jadi teman sama anak, kadang anak suka berkata yang di sini dampaknya pada murid itu teman tidak mandiri jadi bergantung sama anak. Kalau dalam posisi teman, untuk menghukum, lu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasain ya, biasanya kayak gitu. Nah hasilnya anak bukannya malah tambah disiplin, aktif malah jadi berontak. Terus murid juga meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Kalau murid juga biarin aja, itu juga marah-marah. Lama-lama kan marah-marah, gitu. Karena sih. Nah dampaknya
pada murid pasti akan mengulangi kesalahan. Kalau membuat rasa bersalah itu hasilnya dia bakalan bergumul sama Tuhan. Kalanya kalau bu, bukan saya bu. Terus dampaknya anak pun akan merasa jadi rendah diri. Kalau hormat itu akan menjadi ketergantungan. Terus kalau murid bilang, ibu mah cincai gitu, kadang suka kayak gitu. Kalau yang kelas-kelas tinggi ya, kadang suka ada gitu, kurang mama cincai aja, nah, seperti itu. Jadi di sini untuk memantau itu hasilnya kita menyesuaikan diri bila diawasi dan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri. Untuk manajer itu hasilnya bisa memuaskan diri pribadi anak maupun diri kita. Ketahui dampak pada murid itu mengevaluasi diri bagaimana cara si anak dapat memperbaiki. Sebenarnya yang kemarin penerapan tema posisi kontrol berkelas kelas. Ini yang pengukur. Atuhi peraturan sekolah. Hari ini kamu belajar di kelas kelas. Kita sudah seperti itu. Terus membuat rasa bersalah. Kamu tidak kasihan sama ibu yang harus berpukul. Bagaimana perasaan orang tua kalian jika ibu memberitahu bahwa kalian berbuat seperti itu? Ya sudah, kali ini cuma dari tidak boleh pulang lagi ya. Kalau memantau, kamu tahu apa sanksi dan konsekuensinya bagi perbuatan kamu. Kalau manajer, bagaimana cara kamu memperbaiki semua kesalahan kamu yang sudah kamu perbuat kali ini. Ini kemarin mungkin terlihat sama Bu Haji yang hari ini kelas, dan yang di kelas juga saya arahkan lagi kan. Di sini ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini sebagai apa? Posisi kontrolnya sebagai apa? Apa sebagai penghukum? Apa sebagai pembuat kasih bersalah? Apa sebagai teman? Apa sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Buat rasa bersalah. Aku tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa? Kamu melakukan ini tidak pernah benar nih. Hukum. Ayolah, ayo kamu ada masalah saat ini. Apakah kamu lakukan ketika apakah kamu lakukan ketika berada di lapangan? Apakah yang kamu lakukan ketika berada di lapangan? Mantap. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini? Awas ya jika kamu ulangi kembali pemukul. Nah ini dia. Jadi membuat orang merasa bersalah, menghukum, teman, memantau, manajer, dan pemukul. Nah ini ada beberapa kata-kata intervensi untuk restitusi. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Ini adalah kata-kata yang mungkin bisa membantu untuk memperbaiki atau menanyakan ke siswa apabila siswa melakukan kesalahan. Nah, ini saya bikin keyakinan kelas. Seperti yang waktu itu pernah dibahas juga dengan Bu Kepala Sekolah bahwa di kelas memang butuh keyakinan kelas. Karena memang kita ingin
menjadi anak-anak kita kalau dia belajar Pancasila itu, kita memang harus mempunyai keyakinan kelas, maka berpihak pada murid. Keyakinan kelas itu yang bukan guru tapi murid. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak kesepakatan kelas? Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, itu peraturan. Tapi kita yakin ketika kalau peraturan kita mau nggak pakai helm nanti dibilang itu peraturan. Tapi kalau kita pakai helm, oh mungkin keselamatan. Kita yakin kalau kita pakai helm itu buat keselamatan diri kita sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 meter? Kalau peraturan, ya kita wajib aja. Nah, tapi kalau untuk keyakinan kita yakin menjaga kesehatan, terus apalagi lakukan pulang gitu. Terus memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Keyakinan kelas ini untuk terbentuknya budaya positif di sekolah dan di kelas pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati. Keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi ini keyakinan kelas dibuat di kelas bersama-sama. Jadi bukan guru yang membuat, namun bersama-sama dengan siswa. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang diberikan atau diyakini seseorang. Jadi, kalau untuk keyakinan kelas ini merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan yang universal. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat pembuatan pendapat. Sedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas bersifat abstrak, jadi masih umum, tidak terinci, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya disiplin, serak ya, disiplin itu banyak. Jadi disiplin waktu, disiplin pakaian, gitu. Jadi untuk keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi untuk kalimat keyakinan kelas itu nggak bisa banyak-banyak, 5 atau 5 itu anak yang bisa dihafal dan diingat, terutama yaitu bagi yang masalah disiplin. Dan kalimatnya positif, dilarang membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempat sampah. Yang berbeda untuk negeri kita menjalin ya, gimana perbedaannya? Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Ya, itu ketika anak dilarang, pasti anak akan melakukan. Ketika anak diajak, dia akan melakukan sesuatu hal yang positif. Karena ketika melakukan itu kayak ketika kita melakukan positif, akan berdampak positif pula. Jangan dia salah ya. Nah ini, jadi peraturan kelas, keyakinan kelas, nanti lingkungannya positif dari peraturan kelas, dibuatkan keyakinan kelas. Setelah dibuat keyakinan kelas, insya Allah nanti lingkungan ini
positif dan yang kita harapkan menciptakan budaya positif. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Nah, Pancasila. Belajar selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita menjalin Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, gantian atau buku dilarang. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan atau aturan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Selalu kembalikan Demi bakti buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas masuknya ke dalam mana nih? Keyakinan kelas yang mana nih? Selalu kembalikan buku tempatnya. Merupakan salah satu keyakinan kelas yang mana? Disiplin kah? Atau tanggung jawab? tekad kuatkan hati, Dilarang mengganggu orang lain. panggilmu kawan. Disiplin. Dilarang mengganggu. Dilarang melakukan kekerasan. Guru penggerak Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau untuk giliran. Gunakan masker. Jangan berbaring di kelas atau koridor. tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Oke, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kita menjalin Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bergerak menjabat tentang peraturan yang sudah disepakati di sekolah atau di kelas. Kita punya peraturan gunakan seragam sekolah sesuai atributnya, dengan atributnya ya, tapi dengan atributnya. kuatkan Kira-kira sampai saat ini warga sekolah atau murid-murid kita masih banyak yang melanggar Bapak Ibu. Nah itu dibuat keyakinan kelasnya. Sama kelas saya juga ini masih terus saya belajar, masih terus saya olah gimana caranya biar kita bisa disiplin dalam berpakaian. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam masyarakat yang kelas lewat berbagai setia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini yang sedang saya lakukan. Setiap hari saya selalu meninjau keyakinan kelas. pada ibu pertiwi. Nah ini yang saya lakukan. Sehingga restitusi adalah proses penyekatan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Restitusi bukan sebuah penebusan kesalahan. Restitusi merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kuatkan hati negeri ini. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya serta berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini yang saya buat segitiga restitusi merupakan dialog yang dijalankan guru orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi coba untuk menangani kesalahannya, memperbaiki hubungan, awalan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melipat ke dalam diri.
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Terus restitusi diri adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seorang. Jadi, karena saya melakukan kegiatan kepada pelatih, emak bintang lagi pada bintang juga. Jadi saya menstabilkan, mengingatkan setiap manusia bahwa pasti punya salah. Tapi kamu kan satu-satunya punya orang yang berbuat salah. Kalau kita validasi tindakan yang salah itu, kamu tentunya punya alasan. Jadi ketika kamu melakukan kesalahan tersebut, kamu punya alasannya. Seperti tadi kita, kenapa kita? Kalau kita membantumu, pasti ada alasannya dong. Kenapa kita bisa melakukan ini? Beda tahu alasannya dia. Bahwa dia itu tidak ada yang kita langsung lagi, atau tidurnya juga tidak ada di rumah, tidurnya di rumah nenek. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Saya tanya ke Bintang, mana Bintang caranya? Biar kamu gak terlambat lagi. Kira-kira kamu punya cara gak? Biar kamu tidak usah terlambat, gak bisa terlambat lagi. Itu yang validasi tindakan yang baik, validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan. Memang penanya, kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelas yang kedua yang artinya adalah prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Ya, terus sekarang gimana dia belajar bergerak berbagi untuk negeri. Terus kamu kira-kira mau jadi orang kayak apa sih? Mau jadi seperti apa sih? Artinya itu yang sering saya tanyain dia. Nah ini ada salah satu jadi ada salah satu video aku. Dia bapak ibu saat video kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak berhamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ini seorang guru yang di pedesaan mendapatkan gaji yang sangat kecil. Tindakannya banyak, bayar kontrakan belum.
sekolah bukannya guru. Tiba-tiba dapat WA dari istrinya untuk mengingatkan bahwa jatuh tempo sudah memperbaiki. Ini ada pelajaran terlambat datang ke sekolah. Akhirnya dia malam-malam buka. Iya. Akhirnya dia bersisi ke kepala sekolah. Kami sadar betul untuk kita maksimalkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpi angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, setiap walau dunia tak seindah pada yang kuasa. Jadi marahnya itu karena yang biasa di refleks lama tahu. Selamanya Begitu hari-hari selanjutnya. Lalu acara dan komputer aku pada hidup memberikan senyuman setiap malam yang dilakukan juga pada waktu. kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Bapak saya terlambat. Ya berat, kalau Bapak tahu setiap orang pasti pernah berbuat salah dulu waktu sudah pernah terlambat. Bapak Jadi kamu hari ini bisa masuk dan bolos aktivitas sekolah. Tapi kamu bilang bisa. Bapak saya membantu ibu saya jualan sampai malam. Baiklah, Bapak sekarang sudah mengerti yang menjadi masalah kamu. Mari kita cari solusinya bersama-sama. Saya tidak tahu Pak. Bagaimana kalau dagangan ibu kamu bisa diberikan tidak di sekolah? Alhamdulillah. Ya nanti bisa. Saya lanjutkan sama Bapak sekolah. Makasih ya Pak. Ya sama-sama guys. Syukurlah pada yang kuasa Kalau ini, kenapa? Sekali ini Pak saya biasa bisa menangani anak saya. Hari ini
tidak satu wah, luar biasa Budi. Ini begini, menyiapkan rasa baik aku yang sudah Laskar pelangi takkan terikat waktu. saya berhasil Pak. Pak Udin memang berhasil. Pak Udin berhasil mencabut seluruh paku-paku yang ada di kayu. Perhatikan kayu itu. Apakah sama Pak Udin Pak? Banyak sekali lubang-lubang di khususan pada kedua yang dirasakan di kalimat kata baik dan keluarga terbukas yang berdiri sampai kapan pun akan selalu Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ternyata memang itu membekas di hati mereka. Kalau mungkin kita bisa mengembalikan apa kayu itu seperti sebelum dibuat dengan paku. Pasti banyak lubang-lubangnya. Dan di sini adalah kita bersama berbagi paradigma, mengubah pemikiran kita menjadi lebih baik dan kita bisa Menghamba pada murid, kita bisa mengembalikan anak-anak pada perhatian sesuai dengan kehajaran alam, lahirkan profil belajar Pancasila. dan pembelajaran. Memang Belajar, zamannya bergerak, mereka berbagi seperti untuk negeri, ini. kita Kita yang menjalin mengikuti kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk Nah, ini salah satu yang demi kemarin bakti pengalaman pada dosen Ibu tiga dan di Pertiwi. sekolah yang sudah saya buat. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Sekian aja dari saya berharap seperti Maggie, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa mengimplementasikan budaya positif yang ada di SDN Semana 01 Pagi. Kita belajar, kita bisa. Seperti moto guru penggerak angkatan 7 itu tergerak, kita mulai bergerak. Setelah kita tergerak, kita bisa bergerak. Setelah kita bergerak, baru kita bisa menggerakkan orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rahmawati sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang sudah memberikan pengebasan budaya positif di SDN Semana 01 Pagi. Saya akan memberikan umpan balik dari apa yang sudah disampaikan Ibu Rahmawati. Dan ternyata dalam penanaman budaya positif di sekolah ini tidak hanya dengan dilakukan dengan memberikan teman saja, tetapi dapat dilakukan dengan restitusi, yaitu menyadarkan siswa untuk menyadari apa kesalahannya, karena harus memberikan dukungan mereka akan sadar dan menjadi anak yang bisa. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum.